Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Fakih dalam pembahasan 50 kaidah Al-Quran di aksara kita ini ya. Nah, saat ini Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengambil kaidah keempat di surat Al-Qiyamah. Jadi berbeda dengan 3 kaidah sebelumnya yang kita ambil dalam penggalan surat Al-Baqarah, maka di sini penulis Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengambil penggalan tersebut dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-14 sampai dengan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ayat ini merupakan salah satu kaidah utama yang terkait bagaimana berinteraksi dengan jiwa sekaligus memberikan solusi dan penangkalnya. Dalam waktu bersamaan, ia juga merupakan tangga naik agar jiwa selalu bersih dari kerak-kerak dosa. Senada dengan makna ayat di atas, Allah juga berfirman gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah sebanyak 11 kali dalam surat Asy-Syams, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Makna kaidah ini secara ringkas, walaupun manusia berupaya mengingkari perbuatannya serta ucapannya yang salah, serta mengemukakan dengan beragam alasan untuk membenarkannya, maka sebenarnya dirinya lah yang paling mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak ada yang paling mengetahui kecuali dirinya sendiri, walaupun ia berupaya sekuat tenaga menyembunyikan dari pandangan dan pendengaran manusia. Coba kemudian perhatikan secara seksama dan lebih baik lagi. Redaksi ayat ini menggunakan lafaz basirah. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Basirah bukan lafaz yang lain. Sebab pada lafaz basirah terkandung makna jelas dan terang, penuh dengan kekuatan hujjah, seperti saat kita mengatakan kepada orang lain, kamu adalah hujjah atas dirimu sendiri. Nah, bentuk penerapan kaidah ini, kaidah Al-Quran ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan keadaan, baik bersifat umum maupun khusus. Berikut ini kami memaparkan diantaranya dengan harapan bisa memberikan manfaat untuk meluruskan kekeliruan dan kesalahan serta mengoreksi tindakan kita yang keliru. Satu, bentuk penerapannya adalah cara sebagian orang berinteraksi dengan nas-nas syariat, gitu ya, dengan dalil-dalil syariat. Terkadang beberapa nas ayat telah diketahui dengan baik oleh seseorang, makna ayat itu pun sudah sangat jelas dan tegas. Para ulama juga tidak ada yang berbeda pendapat seputar hukum yang dikandung oleh ayat tersebut, baik yang bersifat wajib maupun yang haram, atau seseorang merasa tenang dengan hukum tertentu. Meski begitu, kita sering menemukan banyak orang yang merasa berat atau terbebani gitu ya oleh dalil-dalil atau nas-nas syariat itu sendiri, lalu berupaya menemukan pembelaan diri agar bisa terhindar dari nas itu. Alasannya, nas itu tidak sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Jadi memperturutkan hawa nafsunya ya, dibandingkan menerima nas-nas atau dalil-dalil syariat tersebut. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim ketika ia mengatakan, Subhanallah, betapa banyak nafsu manusia yang terbebani oleh kehadiran nas-nas atau ayat Al-Quran dan hadis. Mereka berandai-andai sekiranya nas yang seperti itu atau ayat ya atau hadis yang seperti itu tidak pernah diturunkan. Betapa ayat itu membuat panas hati dan jantung mereka. Tenggorokan mereka pun ikut kering karena keberadaannya. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi hatinya menjadi sempit gitu ya, hatinya menjadi terganggu karena adanya dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebut. Dia terbebani dan tidak bisa memperturutkan hawa nafsunya. Kalau saya sedikit berkomentar, ini sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal.
Abu Jahal, bapak kebodohan, mendapatkan gelar tersebut bukan karena dia bodoh. Bahkan kalau teman-teman membaca sirahnya atau mengetahui kisah tentang Abu Jahal, dia adalah orang yang pintar, orang yang cerdas secara bahasa, kepemimpinan ya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika Rasulullah SAW hadir, dia takut gitu ya. Posisinya digantikan oleh Rasulullah SAW, dan dia pun sadar bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, tapi kemudian menolaknya karena memperturutkan hawa nafsunya. Nah, di sini penulis juga melanjutkan, tentu tidak ada manfaatnya jika seseorang menolak nas-nas itu dengan rasa berat yang terdapat dalam dadanya, sebab ia sendiri merupakan saksi atas dirinya sendiri. Sikap seorang mukmin terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun mungkin hadis adalah patuh dan menerima, seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitabnya Sayyidul Khatir, ia menggambarkan tentang perasaan manusia yang hidup atau berhadapan dengan nas-nas syariat, baik itu Al-Quran dan hadis. Sebagian penakwil mengakui, terkadang aku sanggup menghadapi ayat-ayat yang mengharamkan, namun jiwaku membisikkan, kamu tidak akan sanggup menerimanya, karena itu tinggalkan serta jauhilah. Jika jiwaku menolak keberadaan nas-nas itu, maka ia menyisakan pengaruh gelap dalam hatiku. Nafsu selalu mendorong agar aku mendapatkan keringanan dan mentakwilkannya. Namun pada waktu yang lain ia mendorong untuk sungguh-sungguh menerimanya, sampai pada ucapan beliau, maka yang paling bagus adalah meninggalkan sebab-sebab yang dapat menghadirkan fitnah itu, serta tidak menolak keberadaan nas-nas walaupun itu bebannya ringan. Karena sikap yang demikian mengantarkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkannya. Seperti itu ya, kata Ibnu Jauzi ya, rahimahullah. Jadi bisa disampaikan bahwa ketika kemudian kita ada nas-nas Al-Quran, maksudnya nas-nas syariat, baik itu Al-Quran dan hadis, dalam mempraktikkan gitu ya, secara syariat walaupun entah itu ibadah, fikih muamalah kah gitu ya, berinteraksi dan lain sebagainya, jangan sampai kemudian kita memilih karena memperturutkan hawa nafsu kita dan kemudian mencoba mencari-cari alasan untuk mendapatkan keringanan. Nah, bidang-bidang yang memungkinkan kaidah Al-Quran ini diterapkan antara lain saat berinteraksi dengan diri sendiri. Sebagian orang ada yang memiliki hobi mencari-cari kesalahan, celah dan aib orang lain, dan dalam waktu bersamaan ia lalai memperhatikan kesalahan dan aibnya sendiri. Imam Qatadah rahimahullah berkata, ketika menafsirkan ayat ini, ada orang yang sibuk melihat celah orang lain tapi ia lalai menghitung dosa-dosanya. Tentu tak dia disangsikan Tentu tak disangsikan lagi bahwa hal ini merupakan indikasi kehinaan dan kebodohan, seperti yang diungkapkan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, bahwa jika Anda melihat seorang sibuk memerhatikan kekurangan dan celah orang lain dan lupa dengan kekurangannya, maka ketahuilah ia telah ditipu dan terperdaya. Imam Syafi'i pun juga berkata, sebuah berita sampai kepadaku bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah berkata kepada Hajjah bin Yusuf, setiap orang pasti mengetahui kekurangan dan aibnya sendiri. Karena itu celalah dirimu sendiri, jangan sembunyikan sedikit pun darinya. Salah seorang ulama salaf juga berkata, sikap jujur yang indah adalah Anda mengakui kesalahan-kesalahan diri Anda sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menyaksikan sebagian orang yang membela dirinya sendiri, padahal ia terbukti salah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ketika mengomentari ayat ini,
Ia akan mengemukakan alasan-alasan tentang kebenaran dirinya, padahal ia begitu mengetahui berada dalam posisi yang salah, dan demikian sebaliknya. Kaidah mulia ini menunjukkan kepada manusia agar melihat dan mencermati kekurangannya. Setelah itu ia berupaya semaksimal mungkin berlepas diri dan mengubah kekurangannya itu menjadi kelebihan. Tentu ini jihad yang terpuji, bukan sebaliknya. Ia hanya sibuk memerhatikan kesalahan dan aib orang lain dengan dalih ia tidak bersalah, atau ini merupakan hal lumrah karena tabiat penciptaannya, atau ia sudah terbiasa dengan kekurangan-kekurangan ini. Padahal perlu diketahui bahwa tidak ada orang yang paling mengetahui tentang kekurangan dan aibnya kecuali orang itu sendiri. Tidak ada orang yang lebih memahami dosa dan kesalahan kecuali orang itu sendiri. Demikian juga dengan kelakuan-kelakuan yang tersembunyi pada dirinya. Berikut ini, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hadirkan sebuah contoh cemerlang dari kehidupan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, di mana ia pernah berkata untuk menguatkan tema ini, "Aku memiliki banyak aib, namun aku membiasakan diri untuk menghitung-hitungnya dan berupaya mengetahui ucapan-ucapan para nabi, orang-orang bijak dan pemilik keutamaan, baik masa lalu maupun masa yang terkini, tentang kemuliaan akhlak dan adab kepada diri sendiri. Hal itu membuat aku menyadari kesalahanku, karena Allah memberikan pertolongannya padaku dengan taufik dan karunia-Nya. Dengan keadilannya aku membiasakan diri untuk mengakui kesalahan-kesalahanku. Semoga ini bisa menjadi atau dijadikan pembelajaran berharga suatu hari nanti, insya Allah." Lalu setelah itu Ibnu Hazm menyebutkan beberapa kesalahan yang ada pada dirinya, lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan itu serta hasil sempurna yang dicapainya. Jadi muhasabah ya, kasarnya muhasabah atau merenungkan diri, kesalahan-kesalahan apa yang kemudian ada dalam diri kita, kekurangan-kekurangan apa yang kemudian ada dalam diri kita. Tapi nggak cukup sampai di situ. Di sini Ibnu Hazm juga mencontohkan, selain menyebutkan beberapa kesalahan yang ada pada dirinya, lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Jadi ada langkah atau corrective action gitu ya. Ada koreksi yang kemudian dilakukan untuk melangkah berikutnya gitu ya, dan lain sebagainya. Serta hasil yang ingin kemudian dicapai atau hasil yang sudah tercapainya. Kaidah ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selama manusia mengetahui dan meyakini bahwa ia lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada orang lain. Karena itu, ia juga harus menyadari bahwa kelak di kemudian hari pasti ada orang yang memujinya, bahkan pujian itu cenderung berlebihan. Sebaliknya, suatu hari nanti pasti ada orang yang merendahkan dan memandang enteng dirinya. Siapa yang telah mengenal kadar dirinya, maka ia tidak termakan pujian atau tidak akan terganggu oleh hinaan. Sebab pujian dan hinaan itu tidak terdapat pada dirinya. Bahkan dari sinilah ia memperbaiki kelakuan yang buruk menjadi baik, atau menjadi jalan untuknya agar bisa meraih banyak kesempurnaan sebagai manusia sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia bisa memperbaiki diri. Kalau dari yang saya pahami, memperbaiki diri sesuai dengan apa yang dia miliki gitu ya, atau kekuatannya sekaligus kekurangannya. Kalau agak berbicara manajemen, karena jurusan saya jurusan teknik industri, ini anggaplah kayak membuat SWOT gitu ya. Strength-nya apa, weakness-nya apa dalam dirinya sendiri, lalu opportunity gitu ya, peluang untuk yang bisa dia lakukan mungkin dalam perbuat kebaikan, seperti ikut komunitas gitu ya, dan lain-lain, serta ancaman-ancaman yang kemudian muncul. Misalkan banyak komunitas-komunitas atau ada beberapa komunitas yang mungkin ternyata sesat, menyesatkan dan lain sebagainya. Tempat yang paling mulia untuk menerapkan kaidah ini, di sini penulis juga menyampaikan, hasil dan buah paling besar yang bisa didapatkan dari kemampuan mengawasi dan mengontrol diri sendiri adalah memberikan taufik untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Tentu ini merupakan kedudukan para nabi, orang-orang jujur ya, seperti as-shodiqin dan orang-orang soleh. Renungkanlah ucapan nenek moyang kita Adam dan Hawa ketika keduanya saling memakan buah khuldi. Qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscayalah
niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat ke-23. Ataupun juga perhatikan ucapan Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah melarangnya meminta sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, memohon sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Itu ketika ia meminta pertolongan Allah, gitu ya, untuk menyelamatkan anaknya. Dan kemudian perhatikan juga ucapan Nabi Musa alaihissalam sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya seorang laki-laki dari kaum Kipti, ya, kaumnya Fir'aun. Qala rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghfarolah innahu huwal ghafurur rahim. Musa berkata, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Qasas ayat ke-16. Juga terkait dengan keadaan orang-orang munafik yang mengakui kesalahan dan dosa mereka, lalu Allah pun mengabulkan pertaubatan mereka. Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalaqtu amalan salihan wa akhar sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur baurkan pekerjaan baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ketahuilah dari dua kisah tersebut, ya, atau kisah-kisah di atas, bahwa orang yang tidak mengakui dosa dan kesalahannya, maka ia termasuk orang-orang yang munafik. Dan ternyata, ya tadi kita harus yakin bahwa Allah itu maha pengampun, karena disebutkan beberapa kali seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam atau orang-orang munafik, bahwa itu Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi nggak usah takut, gitu ya, dosa-dosa ampunan kita akan ditolak, tapi bukan berarti juga kemudian membuat kita menjadi enteng, gitu ya, atau bahasanya tidak merasa takut, gitu ya. Jadi terlalu mengabaikan taubat juga, itu juga tidak baik. Tapi juga jangan khawatir apakah kemudian Allah akan menolak taubat kita walaupun kita selalu bertaubat kepadanya. Di sini penulis juga menyampaikan, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian dia berkenan, gitu ya, Allah berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua untuk memeriksa aib dan kesalahan kita serta melindungi kita dari segenap keburukan yang akan menimpa. Jadi sekali lagi, ibrah yang kemudian bisa kita ambil dari kisah tersebut, ya, dari kaidah keempat ini adalah dengan kemudian lebih banyak, gitu ya, mengoreksi diri sendiri dibandingkan kemudian mengoreksi kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga banyak-banyak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Dan mungkin kalau seperti yang diambil contoh dari kisahnya Ibnu Jauzi, nggak cuman kemudian kita menganalisis kekurangan yang kita miliki, gitu ya, tapi juga bagaimana kemudian ada tolak ukur perbaikan yang bisa kita lakukan. Sekaligus kalau pembahasan di kaidah yang pertama ini, gitu ya, maksudnya di kaidah keempat ini, di bahasan di awal-awal tadi, bahwa kita kemudian perlu meluruskan hati kita agar ketika ada ayat, gitu ya, ayat Al-Quran maupun hadis atau nas-nas syariat lainnya yang memang sudah jelas, gitu ya, tidak ada pertentangan dari para ulama, gitu ya, tentang halal haram, gitu ya, thayyib dan lain sebagainya, jangan sampai kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita. Misalkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa kita harus mengkonsumsi halalan thayyiban. Jadi nggak cuma sekadar halal, tapi juga thayyib, yang baik untuk diri kita sesuai dengan kebutuhan, gitu ya, atau sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan diri kita, bukan keinginan nafsu kita. Kayak misalkan jika kita punya penyakit gula, maka hindarilah atau minimalkanlah mengkonsumsi gula.
Kalau kita punya asam urat gitu ya, terkait dengan kesehatan gitu kan, kita tidak boleh makan makanan yang kemudian meningkatkan asam urat kita, atau kolesterol, atau bahkan kemudian merokok gitu ya. Ketika kemudian ternyata itu bukan suatu hal yang toyib gitu, dan banyak walaupun memang kalau terkait merokok banyak juga pertentangannya, tapi kalau kita lihat dari toyibnya, kebaikan di dalamnya, tentu lebih besar ya keburukannya, sebab akan merusak organ tubuh dan merusak juga orang-orang di sekitarnya gitu ya. Maka lebih baik kemudian untuk dihindarkan. Atau nas-nas syariat lain yang memang kemudian para ulama sudah menyampaikannya, mereka jauh lebih paham dibanding dengan kita, maka tentu yang harus kita ambil adalah kebaikan-kebaikan dari hal-hal tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian kita memperturutkan hawa nafsu dalam diri kita. Mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk para pendengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.